pembuatan bibit kita harus memilih dari indukan-indukan yang sangat bagus, yang nanti bisa menghasilkan bibit yang bagus. Untuk itu ikuti saya, nanti saya tunjukkan dari indukan yang bagus itu. Untuk pemilihan pembuatan bibit, kita pilih dulu dari indukan yang buahnya itu bagus. Ini termasuk bagus, ini ada 11 sisir. Dari sisirannya juga panjang-panjang, jadi ini kualitas super. Dan itu nanti kita ambil untuk pembibitan. Dari anakan ini semua kita ambil, kita proses untuk pembuatan bibit. Nanti untuk pembibitannya kita pelajari lebih lanjut. Jadi nggak sembarangan kita mengambil bibit. Jadi kita pilih-pilih dulu dari yang kualitasnya super. Masalahnya banyak terjadi dari bibit yang sembarangan, nanti ada contoh yang dari indukan yang nggak sehat. Itu nanti juga menghasilkan bibit yang nggak sehat juga, bahkan bisa merugikan petani. Kita ambil contoh indukan yang seperti ini. Dilihat dari bonggolnya ini kelihatan super. Tetapi ini dia berpenyakit. Jadi di dalam tubuh indukan ini ada semacam penyakit kayak ulat atau apa yang di situ memakan dari bonggolnya. Jadi akhirnya tumbuh seperti ini. Dan ini sampai kapanpun nggak bisa berbuah. Bahkan untuk anakannya seperti ini nggak bisa kita pakai buat untuk bibit. Masalahnya itu nanti juga setelah besar dia akan sama-sama punya penyakit seperti ini. Ini sengaja saya biarkan untuk sebagai contoh, biar nanti petani nggak rugi nunggu lama akhirnya nggak berbuah. Kalau umur segini belum kelihatan sehat, tongkolnya besar, tapi nanti untuk besarnya jarang bisa berbuah, pasti sakit juga. Jadi nggak sembarangan untuk pembibitan. Ini juga super. Ini sangat bagus untuk kita buat bibit. Jadi nanti semuanya ini kalau sudah kita potong, ini kita ambil untuk calon bibit. Jadi untuk generasi berikutnya bisa berbuah seperti ini. Ini contoh juga. Dulu indukannya itu terserang penyakit yang seperti saya ucapkan tadi. Ini saya coba indukannya saya buang. Saya matikan, terus bibit dari bonggolnya saya hidupkan. Akhirnya umur 2-3 bulan hasilnya seperti ini. Sudah kelihatan, ini sudah berpenyakit ini. Jadi sudah nggak bisa dibuat untuk bibit. Kalau untuk petani pemula nanti bisa nggak tahu, ditunggu sampai lama akhirnya nggak berbuah. Jadi sia-sia menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para petani pisang dengan saya Samsul Huda, khususnya petani pisang Cavendish. Di sini saya akan mengupas kembali yakni tentang pembuatan bibit dari bonggol anakan pisang. Dari bibit-bibit yang bonggolnya bagus kemarin itu kita ambil dengan cara kita dongkel, kita bersihkan, kita kupas, habis itu kita kasih obat agar biar tidak cepat membusuk. Kita bersihkan semua, kita pangkas. Setelah itu kita carikan tanah untuk digemburkan. Jadi tanah itu kita gemburkan dengan pakai cangkul. Habis itu bonggol tadi sebelum kita masukkan, untuk bonggol yang agak besar bisa kita belah di titik tengahnya, di titik tengah tunas. Kalau besar bisa dibelah 4 atau berapa atau 2. Tidak tumbuh lagi, jadi biar tumbuh tunas baru dari samping-sampingnya, itu nanti akan tumbuh tunas lebih banyak. Setelah kita tumbun, kita siram, terus kita tutup pakai daun-daun pisang kering itu, kita tunggu sampai sekitar 2 minggu. 2 minggu. Itu kita pakai kontrol. Kalau tanahnya kering bisa kita pakai siram lagi. Kalau masih basah nggak apa-apa. Nanti setelah 2 minggu kita cek sudah tumbuh ada tunas-tunas kecil, itu bisa kita buka untuk penutupnya. Penutup kita buka, kita biarkan kena sinar matahari.
Setelah itu kita tunggu, kalau kering ya kita siram, kalau enggak ya teruskan saja. Akan tumbuh sekitar 2 minggu 3 minggu akan keluar daun. Nah, setelah keluar daun itu nanti kita biarkan saja biar sampai ada keluar batang sekitar 15 cm atau 20 cm. Setelah 20 cm atau 15 cm tadi baru kita siapkan untuk pemindahan ke polybag. Saya siapkan tanah dari campuran kompos sama tanah biasa atau kompos dari jerami dan dari kulit padi. Nah, setelah itu kita campur tanah, saya siapkan polybag, kita ambil dengan cara kita dongkel dengan pakai alat linggis atau apa, kan penanamannya kemarin kan nggak terlalu dalam, jadi mudah untuk pengambilannya. Setelah kita ambil, di situ akan tumbuh ada 4 tunas atau 5 tunas yang sudah berakar banyak. Kita ambil dengan cara kita pecah, kita bagi, terus kita masukkan ke polybag, ditutup dengan tanah lalu disiram. Nah, sisa bonggol yang masih, kalau ada tunas yang masih kelihatan jangan kita buang, nanti kita timbun lagi. Nah, kita tunggu lagi, gitu seterusnya. Jadi satu bonggol itu nanti akan tumbuh beberapa tunas, walaupun nggak bersamaan, tapi pasti tumbuh banyak. Jadi itu bisa menghasilkan bibit yang bagus. Setelah di polybag, nanti 1 bulan bisa untuk proses tanam ke lahan. Itu aja untuk proses pembibitan. Jika ada pertanyaan bisa di komen atau hubungi WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.